bahkan saya jadi trending topik di gangan saya itu atau di desa saya di Jakarta sana. Si David itu, nama saya kan David ya. David itu agamanya nggak jelas gitu. Kalau dia Natalan dia ke gereja gitu kan. Kalau kemudian dia sore ngaji gitu kan. Nggak jelas gitu. Nah, Ustadz Suripto bilang gitu. Kamu harus pilih agama kamu gitu. Terus saya bilang, ya udahlah Ustadz, saya Islam aja. Saya juga bertanya tentang agama saya yang ibu saya anut itu, Kristen itu sendiri. Saya nanya sama teman saya, bro, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan yang 3 gitu? Kenapa kita nggak misalnya, kenapa Tuhan itu harus 3? Kenapa dia nggak bisa 10, nggak bisa 11, nggak bisa 20 gitu? Biar setiap negara punya Tuhan gitu. Saya mikirnya gitu kan. Kata teman saya, lu nggak boleh kayak gitu. Pertanyaan lu ini nggak boleh ditanyakan, karena kenapa? Lu kalau menanya gini berarti lu belum beriman. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah hari ini kembali saya bisa ngobrol santai bersama seorang mantan mu'alaf yang kesehariannya mewawancarai mu'alaf. Nah, hari ini kita yang wawancara, kita kulik bagaimana sih proses hijrahnya. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada para subscriber. Terima kasih ya atas supportnya. Dan yang belum, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Nah, tidak berpanjang lebar, yuk kita sapa. Assalamualaikum Mas Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Ibu. Udah lama ya, kita udah beberapa kali di schedule untuk ketemu dan Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita bisa sharing. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Gimana perjalanan, lancar Bu sini? Alhamdulillah lancar karena memang pagi-pagi nih. Sebelum kita masuk ke proses hijrah, boleh. Background keluarga? Oke. Jadi keluarga saya itu ibu itu dari Jawa. Ibu Jawa, kemudian ayah itu Manado, ayah kandung saya. Oh, jadi Jawa dan Manado ya? Oke. Sebetulnya memang ibu saya ini sebenarnya orang Muslim. Kalau saya lihat historinya gitu ya. Karena kakek saya pun Muslim kan gitu ya. Ibu Muslim, tapi karena menikah dengan ayah saya Manado ini, dan ayah saya ini seorang pendeta, gitu. Seorang pendeta, dia menikah lah di situ. Jadi ibu saya ikut dengan ayah saya. Jadi memang kalau bisa dibilang saya ini antara campuran Manado dan Jawa, Bu. Gitu. Campuran Manado dan Jawa, dan ayah pendeta. Pendeta. Anak seorang pendeta. Betul sekali. Jadi memang pas ketika saya ke Cirebon itu, mungkin Ibu Yuli udah tahu ya konten ke Cirebon sana. Ketika saya lihat, memang pergerakan ayah saya ini luar biasa gitu. Kalau dalam hal dakwah Kristennya itu kan gitu ya. Beliau ini kata pemimpin gereja di sana, ini orang yang militan kalau dalam Kristen itu, subhanallah ya. Jadi bisa dibilang salah satu misionaris juga. Bukan, tapi dia aktif. Pengembala, iya. Jadi aktif di gereja. Jadi dia tuh standby untuk misalnya ngisi, kalau kita kan ngisi kajian gitu kan ya. Kemudian juga ngisi musik dan segala macam gitu. Dia tuh cinta banget sama kegiatan-kegiatan gereja gitu. Dia aktif pendeta. Dan mungkin kata ibu saya pun gitu, yang membuat suka daripada ayah saya ini, yaitu karena ibu saya ini ngeliat bapak saya selain dia mungkin ganteng gitu ya, tapi juga dia aktif untuk kegiatan agama gitu. Jadi memang ayah saya itu memang aktif lah Ibu gitu. Iya, luar biasa gitu ya. Jadi memang kuat kekristenannya itu kuat. Ya, tapi kan kekuatan Kristen itu nggak berdampak kepada saya, karena kan saya itu sama bapak kandung saya itu ditinggal umur 2 tahun. Jadi bapak dan ibu saya itu berpisah gitu kan, pisah. Kemudian ibu saya menikah lagi dengan ayah saya yang ini, orang Batak, marganya Nenggolan, dan dia juga Kristen juga sama gitu. Terus kemudian juga kalau dibilang aktif juga, ya dibilang ya seperti pada umumnya aja. Jadi aktifnya hanya beberapa kegiatan-kegiatan yang harus datang, misalnya kayak sekolah minggu kan gitu ya, kebaktian, dan kemudian acara Natal dan seterusnya kayak gitu. Dan nggak ada hal yang spesifik yang diajarkan oleh orang tua saya
tentang Kristen itu sendiri. Kristen gitu. itu sendiri. Iya, jadi hanya sekedar ikut kayak gitu ya. betul sekali gitu. Itu lebih tepatnya. Jadi kalau dibilang aktif atau enggaknya itu ya menurut saya sih apa ya? Standar ya? Standar lah, sekuler kalau sih malah. Jadi Kristennya hanya di gereja saja, tapi di luar itu udah. Iya. Gitu. Tapi Kristennya Kristen apa? Kristennya Kristen apa Katolik. Tapi gini ya, karena kan bapak saya ini Batak gitu kan ya. Tapi aktifnya di HKBP. Jadi HKBP itu adalah perkumpulan orang-orang Batak yang kemudian di gereja gitu. Bahkan mohon maaf ini ya, mungkin ini pandangan saya. Jadi di HKBP itu lebih mengunggulkan sebuah adat Bataknya ketimbang ibadah gerejanya. Ibadahnya. Ya, itu pengalaman saya. Mungkin kalau ada yang dengar ini kurang sepakat ya mohon maaf gitu ya. Tapi saya ngeliat kayak gitu. Jadi selain kemudian kegiatan gereja, tapi adatnya pun ada di sana gitu. Dan itu berefek ke spiritualnya Mas Adam, nggak terlalu yang Kristen banget. Betul, gitu ya. Iya, karena secara didikan juga nggak gitu ya, nggak kental. Betul. Bahkan ayah saya itu bapak saya ini selalu mendidik saya dengan adat, nggak boleh dalam adat gini, nggak boleh gitu. Jadi lebih condong ke adatnya. Gitu. Jadi gitu. Nah, di umur berapa Mas Adam mulai jatuh cinta dengan Islam? Oke. Jadi sebenarnya ada dua fase Bu Yuli. Ketika saya mau mungkin ya bisa dibilang convert ke dalam Islam gitu ya. Fase pertama adalah ketika itu saya tinggal di mayoritas yang Muslim. Jadi teman-teman saya waktu umur 10 atau 11, 12 lah gitu ya, itu Muslim semua. Jadi yang mungkin yang kalau bisa dibilang yang Kristen itu cuma saya aja, sama teman saya satu lagi gitu kan. Ada 2 rumah lah gitu yang Kristen. Dan kita interaksi setiap hari nih. Tapi kita lost interaksi ketika pas maghrib. Pas maghrib nih mereka pada ngaji nih gitu kan. Dan saya pada kemana anak-anak gitu, sepi kan gitu ya. Iya. Terus adalah guyonan dari anak-anak gitu, bilang gini, udahlah lu ikut ngaji aja nggak apa-apa gitu. Biar kita bisa nongkrong gitu maksudnya gitu. Oh boleh, ikut aja. Ya ikutlah ngaji gitu kan ya. Saya masuk kemudian berinteraksi dengan anak-anak dan saya dengerin orang-orang ngaji gitu kan ya, yang saya nggak ngerti bahasa sama sekali, tapi ada satu hal yang mungkin mukjizat dari Allah kali ya, saya tuh cepat untuk hafalin Al-Quran di situ. Masya Allah. Iya, bukan 30 juz tapi beberapa surat gitu kan. Seperti contohnya waktu itu Ustadz, namanya mungkin harus saya sebut beliau karena beliau Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Beliau adalah Ustadz Suripto namanya. Dan beliau nggak melarang kalau misalnya saya masih Kristen terus ngaji nggak masalah gitu kan, karena masih TPA ya kalau biasanya bahasanya TPQ ya, nggak apa-apa ikut aja. Kemudian Ustadz Surip itu ngasih tantangan gitu, kalau mau pulang cepet kata gitu, kita nggak ngaji, hafalkan surat Al-Humazah kata itu. Wah di situ saya tertantang kan gitu ya. Terus saya kan biasa ada latinnya Bu kalau di Al-Quran tuh, saya baca yang latinnya kan nggak bisa Arabnya kan gitu. Saya hafalin, Masya Allah itu dalam beberapa hari, beberapa hari, insya Allah alhamdulillah hafal. Satu surat hafal alhamdulillah. Karena hafalnya itu mungkin gini ya, mungkin ada juga karena kan imam di masjid di sekitar saya itu kan sering bacaan sholat gitu ya, dan saya sering dengar nih ayat ini Al-Humazah ini. Akhirnya ketika itu Ustadz, saya bisa baca Ustadz. Maju gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus dan seterusnya. Saya pulang duluan gitu. Subhanallah. Jadi padahal nggak termasuk anggota yang ngaji, tapi dihitung murid gitu ya. Ketika bisa menghafal pulang duluan. Masya Allah. Nah kita replay lagi. Ustadznya bilang gimana? Kalau yang tadi hafalin Al-Humazah. Kalau sudah hafal surat Al-Humazah kalian boleh pulang. Boleh gitu pulang. Ya. Itu saya ingat banget dulu. Hafal. Keren. Jadi itu setiap pengajian kayak gitu. Waktu itu saya stuck sama ustadz saya itu bahkan saya ikut Iqro, belajar Iqronya itu Iqro 6. Jadi udah sampai Iqro 6 sana. Itu belum syahadat? Belum. Jadi belum syahadat. Baru tertarik aja ikut. Baru cuman hanya lingkungan aja gitu. Nah, tapi ketika sudah mau masuk, kan biasanya kalau Iqro 6 tuh mau ke Al-Quran kan bisa gitu ya. Biasa ada aja doa-doa, ada apa segala syukur-syukuran dan segala macam bisa gitu yang saya lihat. Ustadz ini bilang gini. Tumpengan. Gitu-gitulah. Ustadz Suripto bilang gini. Ini masih huruf-huruf Al-Quran, maksudnya masih boleh dipelajari. Tapi yang harus kamu ingat adalah agama ini bukan main-main gitu. Jadi dikasih tahu sama Ustadz Suripto, kamu harus pilih agama. Nggak boleh kamu pilih
pilih yang ini dan ini juga pilih gitu. Karena kan bahkan saya jadi trending topik di gangan saya itu atau di desa saya di Jakarta sana. Si David itu, nama saya kan David ya. David itu agamanya nggak jelas gitu. Kalau dia Natalan dia ke gereja gitu kan. Kalau kemudian dia sore ngaji gitu kan. Nggak jelas gitu. Nah, Ustadz Suripto bilang gitu. Kamu harus pilih agama kamu gitu. Terus saya bilang, ya udahlah Ustadz, saya Islam aja nggak apa-apa. Nah itu bahasa yang mungkin kayak ya biar gue bisa di sini gitu loh, misalnya nggak yang kemana-mana gitu. Tuh, dengan secara lisan saya bilang, ya udah saya Islam aja Ustadz. Ya udah, akhirnya Ustadz bilang diumumin ke anak-anak sekarang, mulai sekarang si David ini udah menjadi Muslim kan gitu. Jadi udah ibaratnya udah mengakui bahwa Islam itu benar dan seterusnya lah gitu. Tapi dalam hati saya itu nggak yang serius Bu, karena kan saya sekali lagi, saya pengen teman-teman saya gitu, saya pengen gabung sama teman-teman saya. Ya, gitu. jadi masih ya pikiran bocah lah ya, masih kayak ya udahlah, ini aja deh di sini aja yang penting bareng teman-teman gitu. Gitu. Akhirnya, secara hati belum. Karena kan ya yang ketika saya pelajari sekarang kan kita ini beragama nggak boleh yang kemudian klaim aja gitu, baik agama apapun. Hanya di gitu. lisan. Di lisan ataupun klaim gitu. Udahlah yang penting ini aja agama gue gitu. Kayaknya nggak boleh gitu. Bahkan Islam sendiri kan melarang hal itu kan gitu ya. Islam membiarkan manusia untuk berpikir, kemudian cari Tuhannya, baru siapa yang paling benar sembahlah dia gitu. Jadi di waktu itu memang saya nggak ada kepikiran ke sana. Tapi menjalankan sholat atau cuma ngaji aja? Ya sholat ya biasa lah Bu, belum tanggal 6. Sholat pun yang kemudian kalau maghrib aja, bisa gitu kan. Kalau di daerah-daerah tuh gitu, maghrib rame, isanya sepi gitu kan. Ya saya maghrib aja gitu. Terus sama sholat Jumat, waktu itu saya ingat banget pesan Ustadz Suripto, kalau kalian nggak sholat Jumat 3 kali, kalian kafir. Bagi saya dulu kata kafir itu kata-kata yang hina gitu. Maksudnya, gue nggak mau jadi kafir, karena kan kafir itu kan saya nggak pernah dijelasin sih detail apa, tapi cuman saya punya pikiran bahwa semuanya saya nggak mau jadi kafir gitu. Jadi rajin sholat Jumat? Sholat Jumat aja. Masya Allah. Meskipun secara hati belum Islam ya, cuma sekedar mengikuti ritualnya aja. Betul. Orang tua gimana saat itu? Ya karena orang tua juga mikirnya saya cuman main-main kan gitu kan ya, cuman bagi orang tua saya tuh gini, ngaji itu sama kayak main aja, sama kayak main bola gitu, dan gak ada hal-hal yang mungkin harus di ini. Cuman orang tua saya itu selalu nyuruh saya yang penting ke gereja gitu. Pokoknya apapun yang terjadi hari Minggu harus ke gereja gitu. Oke, jadi kayak gitu Bu. Pokoknya Mas Adam mau tiap sore ngaji, asal lihat Mas Adam ke gereja Minggu, aman berarti gitu ya. Aman nih anak gue nih gitu. Aman banget. Jadi ya orang tua saya gitu. Karena kan orang tua juga nggak fokus terhadap agamanya sendiri ya kan gitu ya. Mereka hanya ya itu tadi klaim bahwa saya ini akan diselamatkan. Jadi ceritalah orang tua tuh, kita itu nanti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dijemput dari surga sana ketika hari kiamat, terus kita jemput dan kita masuk surga gitu. Terus kita ngapain? Ya udah kita hidup aja biasa gitu. Oke, gitu kan ya. Jadi kayak gimana ya? Mau kita mau ngapain pun udah aman. Udah aman kan gitu. Mungkin udah aman. Jadi memang nggak fanatik. Iya. Nggak fanatik. Karena udah punya itu kan dogma itu. Dogma kan. Itu. Setelah itu? Oke, beranjak dewasa ketika itu Ustadz Suripto, karena dia kan kuliah ya Bu ya. Dia ngelanjutin, kalau nggak salah ngelanjutin kuliahnya S2 gitu. Akhirnya dia pindah lah dari situ. Dan kita sama anak-anak waktu itu kosong. Jadi udahlah nggak ngaji nggak apa. Jadi akhirnya nongkrong gitu aja, duduk bergadang dan seterusnya. Jadi kayak gitu malah makin parah nih, menjerumus kepada hal yang parah gitu, sampai ada pokoknya banyak lah hal-hal. Mungkin kalau Bu Yuli tahu Jakarta Utara sana, apalagi Pelumpang sana gitu kan, Pasar Ular ya itu dicapnya itu sebagai kota apa lah gitu, maksudnya ada begal di sana gitu ya, dan seterusnya gitu, tanda kutip lah ya. Ya gitulah. Ketika Ustadz Suripto itu udah nggak ada, saya beranjak dewasa, saya mikir bahwa kayaknya gini, karena media itu kan banyak yang income ya Bu ya. Seperti misalnya ada aksi demo kayak gitu kan. Apalagi misalnya aksi damai tapi dia rusuh gitu, bagi saya dulu gitu. Kemudian juga saya ngeliat, saya juga bertanya tentang agama saya yang ibu saya anut itu, Kristen itu sendiri. Saya nanya sama teman saya, bro, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan yang 3 gitu? Kenapa kita nggak
misalnya kenapa Tuhan itu harus 3, kenapa dia nggak bisa 10, nggak bisa 11, nggak bisa 20 gitu. Biar setiap negara punya Tuhan gitu. Saya mikirnya gitu kan. Kata teman saya, lu nggak boleh kayak gitu. Pertanyaan lu ini nggak boleh ditanyakan, karena kenapa? Lu kalau menanya gini berarti lu belum beriman. Gitu. Itu kayak gimana ya? Kita mau mikir tapi udah stop, nggak boleh. Ini pertanyaan yang kemudian nggak boleh ditanyakan, kata dia gitu. Cukup didengar, diyakini, gitu ya. Iya, gitu. Jadi lu kalau mau yakin sama Tuhan Yesus atau Tuhan kita gitu, ya lu harus imani dia gitu. Lu nggak boleh banyak tanya gitu. Kalau ini kan berarti kayak kita membeli sebuah sayur di pasar yang masih di karung, tapi kita nggak tahu sayurnya apa ini dalamnya nih gitu. Gitu. Akhirnya mulai dari situ kayak ke gereja jadi kayak gimana, malas Bu. Banyak juga hal-hal yang mungkin negatif di dalam gereja yang mungkin oknum ya, mungkin saya sebutnya oknum, yang misalnya dia pacaran dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya udah mulai nggak aktif lagi, kan makin dewasa nih. Pikiran saya ini udah mulai mungkin nyari jati diri gitu. Kan. Ketika dapat agama Kristen begitu, saya lepas karena bagi saya masa nggak boleh mikir, nggak boleh nanya. Jadi situ gitu. mulai ada kegelisahan. Iya, nggak boleh nanya sih. Terus kalau kita nggak boleh nanya, Tuhan untuk apa nyiptain kita otak gitu, maksudnya gitu kan. Di blokade gitu. Akhirnya ketika itu saya ngeliat Islam. Islam ini kan di media kan selalu negatif ya. Lagi gencar-gencarnya iya, ya. Apalagi pas ketika ada Habib Rizik waktu itu, saya ingat banget. FPI gitu kan. Waktu itu bubarin kafe kayak gitu segala macam. Bagi saya kok ada ya agama ngajarin kerusuhan gitu. Kok ada ya? Kok ada bahkan ya dibilang anarkis gitu ya. Gitu. Kok ada ya agama yang ibaratnya ganggu orang untuk jalan. Jadi waktu itu saya ngeliat demo itu, ini orang ngapain sih ngumpul-ngumpul kan gitu ya di Monas, terus orang kan mau kerja kan di situ kan, mau macet, ganggu aja. Terus kemudian saya ngeliat tuh videonya Habib Rizik. Waktu itu dia lagi naik mobil terus kemudian dia berdiri kan gitu, naik mobil. Itu namanya Habib, kok Habib gitu kan. Kok dia kayak memanfaatkan semua umat untuk kepentingan dia gitu. Ini mah bukan, itu saya waktu itu bencinya luar biasa gitu. Jadi sempat benci juga sama Habib Rizik ya? Benci. Karena framing media. Terus saya mikir, ya ini bukan Habib, ini apaan gitu. Kok disebut Habib? Bagi saya kayak gimana ya? Lihat Habib Rizik dulu itu seperti kayak saya pengen mempengaruhi orang bahwa jangan percaya sama dia. Saya sampai segitunya. Ibaratnya gerah lah kalau lihat beliau ya. Iya, sampai segitunya. Bahkan saya sampai bilang sama teman saya, udahlah kita kayaknya nggak perlu agama juga gitu. Iya, saya bilang kayaknya kita nggak perlu agama juga. Tuh lihat lu lihat agama tuh, agama Kristen lihat begini, agama Islam coba lihat. Apa coba yang bagus dari dia itu apa gitu agama. Dan dari situ mungkin bisa dibilang awal saya benci sama Islam itu di situ, karena ketika Habib Rizik itu koar-koar dan segala macam dan seterusnya gitu kan, saya mikir jadi kayaknya nggak ada kepikiran lagi untuk lanjutin Islam ini gitu. Akhirnya udahlah, mulai dari situ udahlah hidup biasa tapi dengan berperilaku baik dengan orang gitu, tapi nggak mau beragama dan tidak meyakini adanya Tuhan. Belum kesana gitu. Karena kan bagi saya kan Tuhan itu kan dilihat dari agamanya kan gitu. Betul. Kan ya. Gitu. Jadi dalam artian sempat ateis juga ya? Bisa dibilang gitu Bu. Iya. Bisa pemikiran seperti itu. Karena kan nggak percaya terhadap yang disebut dengan agama itu, nggak percaya saya. Gitu. Wow. Jadi Mas Adam ini terlahir dari anak seorang pendeta, tapi dibesarkan oleh Bapak Sambung yang seorang dari keluarga Batak gitu ya, berasal dari Batak, yang lebih ke adat. Ya. Adat, lebih ke adat. Pada akhirnya mulai karena lingkungan masuklah ke Islam. Dan pada akhirnya framing media dan kegelisahan tentang agama Kristen itu sendiri pada akhirnya menjadi ateis. Nah sekarang nih yang kita lihat Mas Adam yang di depan ini nih wujud yang justru gimana ya, Islami banget Mas. Alhamdulillah. Itu gimana sampai ke titik yang sekarang ini, pasti ada proses kan di situ. Jadi itu gimana Mas? Ketika beranjak dewasa, waktu itu umur
hampir ke 20 tahun Bu ya. Saya mikir gini, jadi waktu ATS itu memang nggak lama Bu, itu hanya berjarak 1 tahun lah kira-kira seperti itu. Karena kan saya juga belajar yang di mana yang dinamakan biologi kan gitu ya. Saya pelajari biologi dan ada satu yang mungkin rahasia daripada apa ya, kalau bisa dibilang tuh dari mana asal manusia kan gitu. Biasa kan ada orang bilang bahwa ini dari hubungan antara laki-laki dan perempuan kan gitu ya. Oke. Lalu dari mana kemudian saya lihat gini. Karena kita kan tahu bahwa sperma ini dia ini harus sampai ke sel ovum kan gitu ya. Dan ada satu hal yang nggak masuk akal, yang nggak bisa kita jelaskan secara akal. Kan kalau di sel ovum kalau nggak salah ya, di rahim perempuan itu ada yang namanya racun asam kan gitu ya. Nah, dan sperma ini tahu bahwa dia bahwa nanti dia bakal ketemu racun asam, dan dia akan berjumpa di sana. Dan ini yang ngasih tahu itu siapa kan gitu. Itu di situ menambah bahwa itu siapa dong yang bikin? Nggak ada yang bisa jawab Bu. Memang biologi pun rahasia soal kayak gitu kan gitu. Kemudian juga dari biologi itu beralih ke kita lihat misalnya alam semesta misalnya. Ini kan alam semesta ini indah sekali kan gitu ya. Apa iya dia terjadi secara pluk gitu aja kan? Nggak mungkin. Saya pelajari teori Big Bang gitu kan. Itu waduh nggak masuk banget, doesn't make sense banget. Jadi nggak masuk akal sekali. Teori Big Bang terus meledak gitu kan, terus jadi partikel kecil, jadilah bumi gitu. Menurut saya nggak masuk akal gitu kan ya. Itu nggak masuk akal. Kemudian kemudian saya ketemu. Jadi ceritanya saya ketemu sama tukang mie ayam. Oke, di situ jelaskan. Jadi ada kegelisahan bahwa apa benar Tuhan itu ada kan gitu ya. Tapi kayaknya sih ada gitu. Hati kecil tuh nggak bisa bohong bahwa Tuhan tuh pasti ada gitu. Karena jadi ada perang batin di situ ya, bergejolak. Karena kan gitu. Berawal dari kegelisahan itu. Iya. Karena gitu. Karena saya ngeliat alam semesta ini terlalu besar gitu untuk diciptakan gitu kan ibarat gitu. Terus siapa yang bikin ini gitu? Langit, kemudian planet di luar sana gitu ya. Dan segala macam. Dan manusia itu sendiri gitu. Terus siapa yang bikin kan nggak tahu. Akhirnya waktu itu saya itu sempat ibaratnya nongkrong juga sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip hijrah gitu. Oh kan dulu kan umur saya 19 tahun atau 20 tahun kan lagi trendingnya hijrah gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama tukang mie ayam. Yang ternyata tukang mie ayam ini adalah guru, ternyata dia nih orang kuliahan gitu, dia paham agama gitu, tapi dia jualan mie ayam. Itu ngobrol sama dia gini. Secara singkatnya gini, sebenarnya bro, yang antum pikirkan itu benar gitu, dan itu harusnya dipikirkan oleh orang muslim kan gitu. Betul. Banyak sekarang orang muslim yang kemudian dia Islam tapi dia nggak tahu kenapa dia harus Islam gitu. Karena dia juga nggak ngerti siapa Tuhannya, kenapa dia harus nyembah Tuhannya, nggak ngerti. Akhirnya dijelaskan sama saya kok, antum bagus gitu, pertanyaan antum ini lebih daripada orang Islam gitu kan. Betul. Oke, akhirnya walaupun mungkin saya masih Islam kan gitu, karena kan dulu pernah syahadat juga. Jadi jelaskanlah sama dia, sebetulnya kita ini dalam Islam, Allah itu nggak kemudian rela melihat hambanya menuhankan dia, Tuhan Allah itu secara sukarela, maksudnya secara yaudahlah itu Tuhan gue gitu. Nggak gitu. Konsep bertuhan sama Allah tuh nggak gitu. Konsep bertuhan sama Allah adalah ada ayatnya, dia bilang bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kata gitu. Ada kalimat fa'lam. Apa itu fa'lam? Pikirkanlah. Nah, jadi pikirkanlah kan banyak. Bahkan dia jelaskan dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang kita diwajibkan untuk berpikir. Misalnya ada afala ta'qilun, afala yatadzakkarun, ya ulil albab, misalnya gitu. Dia jelaskan gitu. Memang kita ini memang dirangsang untuk berpikir dulu, untuk menuhankan Allah. Mengoptimalkan akal yang Allah kasih ya. Betul. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Betul sekali. Oke. Kemudian barulah masuk ke bilang gini, ini mungkin bro, mungkin kalau lu bilang lu punya pemikiran ateis, berarti kan lu menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Memang bener, kita nggak bisa lihat Tuhan itu seperti apa, kata dia gitu. Tapi kita bisa lihat apa yang ditinggalkan dari Tuhan itu, ya kan gitu ya. Iya, misalnya ada kalau secara spesifik dalam Islam itu peninggalan Allah itu ya Al-Quran kan gitu kan ya. Yang semua dalam Al-Quran ini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Mas Eko gitu. Dijelaskan tentang surat, dia nunjukin surat Al-Baqarah ayat kedua. Gitu.
Dia bilang, nih Mas Adam, ini ayatnya, bukan Mas Adam deh, maksudnya dulu kan belum Manggil ganti diri nama. sendiri. Ya. David nih ayatnya nih, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini atau kata-kata Allah ini nggak ada yang ragu, Tidak ada keraguan. sedikit pun. Atau kalau bahasa lainnya bohong, nggak ada yang bohong sedikit pun. Terus kemudian saya lihat, wah Masya Allah, bukan Masya Allah. Oke, terus lanjut lagi ke ayat, dia nunjukin lagi, dia cepat jelasin. Ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan kalian jika ragu sama Al-Qur'an ini atau mungkin kalian masih mikir ini bohong gitu kan ya, terhadap apapun yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an ini yang kami sampaikan kepada hamba kami ini Muhammad kan gitu ya dalam Al-Qur'an, maka kamu gak usah banyak tanya lagi. Kamu ciptakan saja Al-Qur'an. Buat ya. Iya, yang semisal sama Al-Qur'an. Jangan banyak-banyak, satu surat aja. Terus saya bilang sama kok sampai sekarang emang nggak ada yang bisa nyiptain ini. Sampai detik saya berbicara Bang David, nggak ada yang bisa nyiptain ini. Kalaupun ada, saya rela keluar daripada Islam. Wah, berarti kan ini sebuah tantangan kan gitu dari Tuhan ke manusia yang dia misalnya banyak bertanya, banyak berpikir. Terus kata Allah, udah nggak usah banyak mikir lagi. Karena kamu tuh ciptaan saya, kamu tuh mungkin mau lebih tahu tentang saya, dan kamu mau nantang saya, silakan. Bisa nggak bikin Al-Quran kayak gini? Betul. Dan berarti kan secara nggak langsung, bisa nggak kamu bikin alam semesta ini? Bisa nggak kamu bikin manusia? Bisa nggak kamu bikin planet-planet di luar sana? Itu kan terangsang kan gitu, make sense sama apa yang saya resahkan pada saat itu kan. Benar juga ya. Terlalu besar tapi kau bikin manusia. Semut aja deh. Yang kecil gitu ya. Satu aja bikin. Masya Allah. Dan kemudian ada satu ayat yang bikin saya mungkin sampai sekarang kalau dengar ayat itu mungkin agak nangis gitu ya. Allah bilang, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian nggak ngeliat onta itu? Apakah onta itu dia jalan sendiri gitu? Apa dia berdiri sendiri? Apa dia diciptakan? Apa dia terjadi begitu saja? Nggak mungkin. Bahkan ada satu hadis dari Nabi Muhammad waktu itu, mungkin dari hadisnya saya nggak tahu, tapi ceritanya begini. Jadi ada dulu orang Arab Badui, Bu. Orang Arab Badui itu dia ditanya sama orang Madinah, kan orang Arab Badui kan telat informasi nih, maksudnya gaptek gitu kalau bahasa sekarang. Jadi ditanya sama orang-orang yang orang Madinah yang waktu itu pintar-pintar lah karena dekat sama Nabi Muhammad kan gitu ya. Di mana kamu bisa menemukan Tuhan? Kata orang Madinah gitu. Kata orang Arab Badui, saya bisa ngeliat Tuhan itu ada ataupun Allah itu ada katanya dari kotoran unta ini. Masya Allah. Loh kenapa? Kata gitu. Nggak mungkin kotoran unta ini terjadi kalau nggak ada untanya gitu kan. Betul. Baik, logikanya di situ. Logika. Di situ masuk, Masya Allah. Dari hal itu baru kata Mas Eko, antum lihat ayat ini Allah semua yang ciptakan dari alam semesta. Ditunjukkan banyak sekali ayatnya. Misalnya ayat alam semesta di Al Imran misalnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatil lil albab gitu kan. Itu dijelaskan semua. Manusia pun demikian dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun misalnya. Dari mana asal manusia, apa prosesnya bagaimana, dari segumpal darah dan seterusnya, itu dijelaskan semua. Dan kata Allah di endingnya kan, kata Allah kan di ayat 23 itu Allah bilang, fa illam taf'alu walan taf'al. Kalian itu nggak akan pernah bisa mampu sampai kapanpun. Luar biasa ya. Untuk menciptakan satu surat yang kayak gini. Iya. Atau semisal. Bisa. Dan menurut saya ketika Mas Adam udah mulai berpikir, itu hidayah loh. Itu betul. Itu udah hidayah sebenarnya. Betul sekali, Bu. Jadi memang itu benar-benar memang berpikir tuh buat saya itu menjadi landasan pertama untuk kita bertindak sebenarnya. Nah dari situlah, Masya Allah, ketika dijelaskan itu saya juga kagum lah sama Al-Quran kan gitu ya. Dia juga tahu tentang beberapa ibaratnya masa depan gitu dan apa yang terjadi gitu di kehidupan kita kan gitu ya. Orang-orang karakter tuh dijelaskan dalam Al-Quran. Semua lengkap. Ada orang yang begini, ada orang yang begini, ada orang curang. Wah, Masya Allah. Manual book banget ya. Dan satu yang mungkin spesial buat saya adalah Al-Quran itu aturannya, kan aturannya, Al-Quran kan aturan. Itu bisa dipakai oleh siapapun. Hatta dia bukan sebagai muslim. Jadi ada, dan satu yang spesial dari Al-Quran ini, Bu Yuli, adalah aturan semua dalam Al-Quran ini yang kemudian itu kita praktekkan sebagai muslim, ternyata itu bisa dilakukan juga oleh orang di luar Islam. Non-muslim. Bisa. Misal dari mana? Sistem negara misalnya. Betul. Itu diatur juga dalam Al-Quran. Sistem ekonomi, Al-Quran ngatur.
pendidikan, apalagi Al-Quran ngatur gitu. Sistem sosialisasi, Masya Dan Allah. terbukti sistem ekonomi sekarang banyak dipakai sama orang-orang non-muslim. Betul. Padahal Masya itu Al-Quran yang mengatur. Betul, Masya Allah. Masya Allah ya. Itu jadi buat saya, jadi Al-Quran ini kayak the way of life bagi saya. Ya jalan menuju hidup gitu, hidup yang sesungguhnya. Tapi bedanya kalau orang non Muslim kan kalau mengamalkan dia nggak tahu tuh nanti pasca dia mati itu harus kemana. Tapi kalau kita sebagai Muslim udah tahu. Sudah tahu. Kita pilihan cuma dua, kalau nggak surga, kalau nggak neraka, beres. Kan Ujungnya nih, ujungnya kita udah tahu. Dan itu dijanjikan dalam Al-Quran kan gitu kan ya. Jadi buat saya tuh ibaratnya Allah tuh kasih kado spesial untuk orang beriman. Kalau dia mau ngambil jalan ini, ya itu cuman dua, kalau nggak surga, kalau nggak neraka. Iya. Gitu. Tinggal kita pilih. Kita mau pilih jalan yang batil atau yang hak gitu. Iya, Semua udah Allah paparkan dalam Al-Quran. Ya, makanya saya selalu berpesan gini, orang non Muslim aja dia mau untuk ngambil beberapa aturan dari Al-Quran lah gitu ya, untuk menjalani kehidupan mereka, bahkan negara-negara gitu kan ya. Ya kita yang Muslim gitu, kita ini seharusnya bangga gitu bahwa kita tuh punya aturan yang orang kafir tuh pakai gitu loh. Betul. Dari apanya, misalnya Jepang itu kan diambil daripada Islam kan gitu, kebersihannya, kemudian tepat waktunya dan seterusnya itu kan itu dia tuh diambil daripada Islam sebenarnya. Gitu. Cuman sayangnya kita ya mungkin tugas kita Bu Yuli untuk mengedukasi umat bahwa Islam ini sebuah aturan yang baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi memang ketemu sama tukang mie ayam itu aja, itu sudah Allah yang mengatur. Luar biasa loh. Memang hidayah Bu. Setelah itu Mas Adam memutuskan untuk bersyahadat. Iya, jadi bersyahadat sendiri. Jadi kan waktu itu kan bersyahadat sendiri ya. Jadi kan diperkenankan kan gitu ya. Maksudnya saya yakin banget nih, kan dulu udah ya mungkin udah dibilang misalnya udah syahadat nih. Nah setelah udah ketemu tukang mie ayam itu wasilah Allah, baru saya ya Allah, saya yakin ya Allah, Engkau adalah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau gitu maksudnya gitu. Masya Allah. Jadi mulai detik ini insya Allah saya akan melakukan hal yang terbaik untuk agama ini.